Halo, perkenalkan nama saya Messi Mardianti, usia 20 tahun, saat ini berdomisili di Yogyakarta. Saat ini saya baru lulus dari Universitas Amikom Yogyakarta dengan jurusan Sistem Informasi. Passion yang saya miliki adalah pengembangan website dan juga desain grafis. Selama berkuliah, saya aktif menjadi staf divisi media di Himpunan Jurusan Sistem Informasi. Saya menjabat selama 1 tahun. Saya sangat menikmati pengalaman berorganisasi karena bisa mengimplementasikan ilmu yang saya dapat di perkuliahan. Selama berorganisasi, saya dapat bekerja sama tim dengan baik karena saya dapat berkomunikasi dengan efektif. Selama berorganisasi, saya juga dapat menyelesaikan masalah dengan baik, dapat mengatasi tantangan atau situasi yang tak terduga dalam sebuah kepanitiaan atau berorganisasi. Tema skripsi saya adalah website tentang servis barang elektronik dengan nama website Servisin Aja. Nah, website Servisin Aja ini berfungsi sebagai platform atau wadah untuk para pemilik usaha servis elektronik agar dapat memasarkan jasa mereka, agar lebih efisien lagi dan dapat memanfaatkan teknologi saat ini. Saya mengambil tema ini karena saya melihat masih banyak jasa-jasa servis elektronik yang masih memasarkan jasanya dengan cara yang manual, dengan menempelkan nomor HP di tiang listrik dan sebagainya. Yang mungkin untuk saat ini kurang efektif karena sekarang sudah masuk di era serba cepat dan juga digital. Jadi saya mengembangkan website ini agar pengusaha jasa servis dapat bersaing di era digital untuk pemasaran jasa yang lebih efektif. Selama saya menjadi staf divisi media, saya bertugas untuk mengelola media sosial seperti Instagram, Facebook, Line, dan juga Twitter, serta membuat desain perihal poster ataupun sejenisnya. Skill yang meningkat adalah communication skill. Terbukti, saat saya mengikuti salah satu kepanitiaan, saya diberi tanggung jawab pada bagian humas, yang bertanggung jawab untuk mencari partnership dan juga sponsorship. Saat proses mencari sponsorship, disitulah proses negosiasi dan komunikasi berjalan. Sehingga saya berhasil mendapatkan 3 sponsorship dan juga 2 media partner. Kesulitan yang saya hadapi saat mengikuti organisasi adalah menyesuaikan diri dengan banyak karakter individu yang berbeda-beda dan juga latar belakang yang berbeda-beda pula. Perbedaan dalam organisasi adalah hal yang biasa. Untuk mengatasi hal tersebut, saya harus bersikap saling menghormati dan juga menjaga komunikasi dengan baik. Saya terus berlatih dan berusaha untuk menyesuaikan diri, karena kemampuan untuk berinteraksi dengan karakter individu yang berbeda adalah karakter yang berharga dalam membangun hubungan yang baik dengan orang lain dan menciptakan lingkungan sosial yang positif. Aktivitas saya selama berkuliah adalah mengikuti perkuliahan seperti biasa dan juga mengikuti banyak kegiatan kampus. Kesulitan yang saya hadapi saat awal perkuliahan adalah memprioritaskan waktu. Karena waktu maba saya sangat bersemangat untuk mengikuti banyak kegiatan, sehingga saya kesulitan dalam mengatur waktu. Tapi dengan beriringnya waktu, saya belajar untuk membagi prioritas, agar semua kegiatan saya dapat berjalan dengan lancar, tanpa merusak waktu istirahat maupun waktu produktif. Pengalaman yang paling berkesan saat saya mengikuti organisasi adalah tentang relasi pertemanan, sehingga dapat bertukar pikiran, tentu saja juga memiliki kesan yang berharga. Relasi semakin banyak dengan berbagai karakter, kita harus beradaptasi dan memperlakukan setiap teman dengan cara yang berbeda pula. Dari sini saya belajar banyak hal dari menghargai perbedaan dan juga saling bertukar pengalaman. Kelebihan saya adalah skill berkomunikasi yang dimana sangat membantu jika saya bekerja sama tim karena kerja sama tim kuncinya adalah komunikasi serta manajemen waktu yang baik. Saya mengorganisir waktu semaksimal mungkin saat saya mengikuti kepanitiaan. Salah satu proyek yang saya kerjakan membutuhkan saya untuk dapat mengatur waktu dengan baik. Dan dengan keterampilan ini saya mampu bekerja sama untuk membuat proyek menjadi lebih efisien. Saya paham posisi yang saya lamar saat ini akan banyak melakukan hal yang memerlukan manajemen waktu yang baik, dan saya pikir keterampilan ini akan sangat diperlukan untuk mengerjakan tugas ataupun proyek lainnya. Salah satu kelemahan saya adalah suka terburu-buru dalam melakukan sesuatu. Saya paham betul jika kebiasaan ini sangat tidak baik, jadi saya selalu mencoba untuk melakukan sesuatu hal lebih tenang. Alasan saya tertarik di perusahaan ini tentunya karena saya melihat branding dari perusahaan ini sudah begitu terkenal. Apalagi berdasarkan
Yang saya baca di website perusahaan bahwa sampai saat ini sudah memiliki banyak prestasi dalam lingkup nasional maupun internasional, yang menandakan bahwa perusahaan ini sudah sangat berkembang pesat dan tentunya di balik perusahaan ini pasti ada SDM yang unggul di dalamnya. Saya tertarik bergabung karena perusahaan dan posisi yang ada memberikan saya ruang untuk berinovasi dan juga sesuai dengan passion saya. Fokus saya dalam 1-2 tahun ke depan ini adalah untuk mendalami bidang pekerjaan ini, agar 2-3 tahun setelahnya saya dapat memikul tanggung jawab lebih. Saya memiliki minat yang besar pada industri ini dan potensi ke depannya. Dan menurut saya, perusahaan ini tempat yang tepat untuk mewujudkan hal itu, karena ada nilai-nilai perusahaan yang terus memotivasi untuk terus mengembangkan diri. Baik, jika saya diterima di perusahaan ini, nantinya saya akan beradaptasi dengan tugas yang akan diberikan. Tujuannya agar saya dapat mempelajari lebih lanjut terkait job desk yang harus saya kerjakan. Setelah beradaptasi dengan baik, saya akan mengevaluasi apa saja yang saya kerjakan agar perusahaan terus berkembang. Setelah mengevaluasi apa saja yang perlu saya perbaiki, saya akan membuat perencanaan strategi agar dapat menghasilkan perbaikan yang berkelanjutan dan meningkatkan growth perusahaan. Saat ini saya belum memiliki pasangan. Untuk saat ini saya lebih berfokus pada karir saya dan saya masih ingin berusaha mewujudkan jenjang karir yang terbaik bagi saya. Pencapaian terbesar saya saat ini adalah mampu menyelesaikan pendidikan S1 dalam waktu kurang dari 4 tahun dan mendapatkan IPK yang memuaskan. Walau saat itu saya sembari bekerja. Momen ini mengajarkan saya untuk memprioritaskan waktu, membangun kebiasaan yang baik, dan juga tetap fokus pada tujuan. Saya memenuhi semua kualifikasi yang dibutuhkan untuk posisi ini. Pengalaman latar belakang pendidikan saya yang sesuai akan sangat membantu saya bekerja dengan baik di perusahaan ini. Kualifikasi yang sesuai, motivasi yang tinggi, dan kemampuan saya yang saya yakini akan bermanfaat untuk menambah kekuatan perusahaan untuk bergerak ke arah yang lebih positif. Baik, terima kasih atas tawarannya. Saya berharap perusahaan bisa memberi saya gaji di angka 10 juta. Karena hasil survei saya, angka tersebut sesuai dengan kisaran gaji untuk posisi yang saya lamar.